Tanggal 11 Oktober 2024 yang lalu, Komite Nobel Norwegia mengumumkan untuk memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada Nihong Hidankyu, sebuah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para survivor ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang dikenal dengan Hibakusha ini. Pemberian hadiah Nobel kepada Nihong Hidankyu menggambarkan apresiasi terhadap peran yang dimainkan oleh para Hibakusha dalam perlucutan senjata nuklir. Nah, kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, pemberian hadiah Nobel kepada kelompok Hibakusha ini bersama dengan pemberian hadiah Nobel kepada International Campaign to Abolish Nuclear Weapon atau ICAN dan diadopsinya Traktat Pelarangan Senjata Nuklir pada tahun 2017 ini memberikan tekanan yang lebih besar kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk melakukan perlucutan senjata nuklir. Dilihat lebih besar lagi konteksnya, pemberian hadiah Nobel terhadap Nihong Hidankyu ini menggambarkan apa yang kita kenal sekarang dengan perlucutan senjata berbasis kemanusiaan atau humanitarian disarmament. Humanitarian disarmament atau perlucutan senjata berbasis kemanusiaan. Ini adalah sebuah fenomena yang semakin berkembang, terutama beberapa dasawarsa terakhir ini. Perlucutan senjata berbasis kemanusiaan itu memfokuskan diri baik secara proses maupun secara substansi pada manusia, pada kemanusiaan. Jadi kalau perlucutan senjata dalam artian yang sangat umum itu pada dasarnya mengacu pada pembatasan negara untuk memiliki persenjataan, tetapi reference objeknya adalah negara lain, supaya negara lain tidak terancam dan seterusnya. Tetapi dalam perlucutan senjata yang berbasis kemanusiaan, reference objeknya adalah kemanusiaan, manusia itu sendiri. Jadi upaya untuk mengurangi persenjataan, menghilangkan atau menghapuskan sama sekali persenjataan itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan bukan pada negara lain, tetapi pada manusia dan umat manusia. Nah, jadi dalam artian ini, maka perlucutan senjata berbasis kemanusiaan cenderung memiliki dua karakter. Karakter pertamanya adalah bersifat preventif. Preventif dalam artian dia dilakukan untuk mencegah senjata itu kemudian akan muncul sebagai ancaman bagi manusia dan kemanusiaan. Dan yang kedua, karakternya adalah memberikan fokus pada dampak dari penggunaan senjata itu, yakni bagaimana misalkan sebuah senjata itu kalau digunakan akan berdampak pada manusia, baik secara fisik maupun non-fisik, ataupun juga pada lingkungan. Sehingga di dalam perlucutan senjata berbasis kemanusiaan, ini fokusnya tidak hanya sekedar menghilangkan, mengurangi, ataupun menghapuskan persenjataan, tetapi kalau misalkan suatu ketika terjadi penggunaan senjata, bagaimana dengan konsekuensinya? Misalkan, bagaimana dengan para korbannya? Yang tadi saya sebutkan di bagian awal, kita berbicara tentang Hibakusha, itu adalah korban penggunaan senjata nuklir di dalam Perang Dunia Kedua gitu. Dan selama ini di dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir, mereka itu tidak ada dalam gambar perlucutan senjata yang sedang dilakukan gitu ya. Nah, pemberian hadiah Nobel oleh karenanya menggambarkan ini betul-betul sebuah perlucutan senjata berbasis kemanusiaan karena memberikan perhatian pada korban gitu ya. Kita sekarang punya 5 traktat, 5 perjanjian internasional yang sangat-sangat kental kaitannya dengan perlucutan senjata berbasis kemanusiaan. Tahun 1972, senjata biologis itu dilarang melalui Traktat Pelarangan Penggunaan Senjata Biologis. Kemudian tahun 93, senjata kimia juga sudah dilarang. Kemudian 97, landmines, kemudian cluster munition, 2008, dan akhirnya senjata nuklir 2017. Jadi kita bisa melihat dengan jelas apa yang bisa dicapai melalui perlucutan senjata berbasis kemanusiaan, dan ini real. Dan secara keseluruhan semua traktat itu memberikan bukan hanya ruang bagi keamanan dan perdamaian, tetapi yang lebih penting lagi
basis dari upaya untuk menjamin keamanan dan perdamaian itu adalah masyarakat. Jadi berfokus pada manusia.